Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya kita tetap di dalam sukacita karena kasih setia Tuhan selalu menyertai. Saudaraku, sebelum kita melanjutkan atau melakukan segala aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi sapaan bagi kita di pagi ini. Sebelum kita mendengar, marilah kita berdoa. Ya Bapa yang baik yang kami sembah dalam Yesus, kami bersyukur atas kasih setia Tuhan menyertai kami sampai hari ini. Ya Tuhan, kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Kiranya firman yang akan kami dengarkan menjadi kekuatan dan sumber hikmat bagi kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini disesuaikan dengan Almanak HKBP Kamis 11 Agustus 2022, tertulis dalam kitab Habakuk 3 ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Dalam bahasa Batak Toba, Jahoba Tuhanido hagogoku. Jala dibahin ibana do patu tudoson ursatini. Jala tuguon na doau dumege akadol duluku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Habakuk, Nabi Israel yang sangat kecewa atas sikap hidup bangsa itu. Mereka hidup di dalam kejahatan. Mereka hidup di dalam kelaliman, kekerasan, penganiayaan. Ada di mana-mana. Pertikaian, peperangan, keributan selalu ada. Hukum kehilangan kekuatan. Banyak sekali muncul ketidakadilan. Kejahatan, kefasikan seolah-olah menang di atas kebaikan. Ini membuat Habakuk sangat bersedih, meratap di dalam kehidupan, memohon pertolongan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dosa-dosa yang dibuat oleh bangsa Israel tidak luput dari penglihatan Tuhan. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan setiap saat, setiap waktu di dalam kehidupan, Tuhan memperhitungkan. Tuhan mengirim orang-orang Kasdim untuk menghukum bangsa itu. Tuhan bertindak atas segala kejahatan yang dibuat oleh bangsa. Yang tadinya hebat, yang tadinya berkuasa, runtuh di dalam kuasa Tuhan. Tidak ada satu kekuatan pun yang dapat mengatasi kemahakuasaannya. Dalam Habakuk 1 ayat 6, sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan, keadilannya dan keluhurannya berasal daripada dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata di atas langit masih ada langit. Di atas kekuasaan masih ada lagi yang lebih berkuasa. Lihatlah kehebatan bangsa Israel yang merasa dirinya melebihi segalanya. Ternyata mereka takluk dan tunduk kepada bangsa Kasdim. Demikian jugalah siapa yang menggerakkan bangsa Kasdim itu adalah Allah yang kuasa dan kekuatannya jauh melebihi segalanya. Habakuk sungguh mengenal Allah. Dia mengenal Allah di dalam imannya. Dia tahu kalau Allah sanggup melakukan segalanya. Segala sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia, yang dikerjakan oleh kekuatan apa saja yang ada di bumi, itu dilakukan oleh Allah. Karena itu Habakuk memuji-muji Tuhan. Dia bersyukur kepada Allah. Ternyata Allah yang dia sembah adalah Allah yang hebat, Allah yang perkasa, melebihi segalanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam doa Habakuk, dia menyampaikannya di dalam ratapan kepada Tuhan. Dia melihat betapa bangsa ini sudah sangat jauh dari Tuhan, sehingga ia mendoakannya
dan memohon agar Tuhan memberikan keselamatan. Di dalam iman Habakuk berdoa dan dia percaya kalau Allah sanggup melakukan segalanya. Di dalam Habakuk 3 ayat 2, Tuhan telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun, dan murka ingatlah akan kasih sayang. Habakuk memohon pertolongan Tuhan agar bangsa ini dilepaskan, agar bangsa ini diselamatkan. Mereka boleh kembali hidup di dalam kedamaian. Tuhan memberikan pengampunan, Tuhan memberikan pertolongan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita merenungkan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita perjuangkan, apakah sudah sesuai dengan harapan-harapan? Ketika kita belum mendapatkannya, apakah kita marah, kecewa, dan mungkin berputus asa? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita boleh belajar dari iman Habakuk yang sungguh-sungguh percaya akan kuasa Tuhan. Dan dia melihat kebesaran Tuhan selalu terjadi nyata di dalam kehidupan setiap saat, setiap waktu. Kadang kita ketika di dalam kesusahan, mata hati kita tertutup untuk melihat kemuliaan Tuhan. Karena kita lebih fokus kepada persoalan-persoalan kita. Padahal sesungguhnya Allah kita Maha Kuasa. Dia sanggup melakukan apa saja. Dia sanggup memberikan apa saja yang kita perlukan di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya kita tidak boleh lemah iman. Kita harus tetap teguh dan percaya kepada Tuhan. Sekalipun pencobaan datang, sekalipun pergumulan datang, kita tidak boleh lemah, kita tidak boleh kalah di dalam pertarungan iman. Kita harus tetap kuat dan kita harus tetap menjadi pemenang. Sebagaimana iman Habakuk, itu boleh kita bacakan di dalam Habakuk 3 ayat 17. Ini juga diangkat menjadi sebuah lagu rohani yang menguatkan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Dan dilanjutkan di ayat 18, namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kita harus punya iman yang kuat, iman yang teguh. Sekalipun pekerjaan kita sekarang seolah-olah tidak terlihat hasilnya. Perjuangan kita belum selesai-selesai, selalu menghadapi hal-hal yang berat, tantangan dan lain sebagainya. Tapi percayalah, sebagai orang yang beriman, kita harus yakin bahwasanya jawaban Tuhan akan datang dan tepat pada waktunya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, lihatlah, kita harus terus bersorak-sorai memuji Tuhan, karena kita percaya Tuhan akan menolong kita. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada pagi ini adalah kesaksian iman Habakuk. Dan tentu ini juga menjadi kesaksian iman setiap kita yang percaya. Allah Tuhanku itu kekuatanku, dan teruslah menjadikan Dia sumber kekuatan kita di dalam menghadapi banyak perkara kehidupan kita. Segala sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, segala sesuatu yang tidak pernah kita persiapkan, ketika kita menjadikan Allah adalah kekuatan, Allah adalah pertolongan, maka Dia akan memperlengkapi kita. Dia akan menambahkan kekuatan kepada kita, memberikan hikmat bagi kita untuk kita bisa mendapatkan yang terbaik di dalam kehidupan ini seperti yang dikehendakinya. Tetap kuat dan penuh semangat, percaya akan kasih Tuhan, Dia tetap ada sampai selamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami tetap kuat dan percaya di dalam iman kepadamu, bahwasanya Engkau adalah Tuhan kekuatan kami, Tuhan sumber hikmat pertolongan dalam hidup kami. Kami mau selalu menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah penolong kami. Berkati kami hari ini, apapun yang kami kerjakan, kiranya Tuhan berkenan dan ajari kami melakukannya seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam Yesus kami berdoa.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.